好，我们后会有期。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Alur Donghua. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua First Battle Spirit episode ke-12. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya kompetisi untuk memasuki CT Sualin tetap berlangsung, yaitu pertarungan antara Cangkong melawan Farulong. Tetapi dalam pertarungan itu sayangnya Farulong mendominasi pertarungan karena kekuatan Martia Spirit dari Farulong lebih kuat daripada milik Cangkong yang telah berada di tingkatan ke-6, membuat pertarungan itu pun dengan mudahnya dimenangkan oleh Farulong. Dan karena kemenangan Farulong setelah berduel melawan Cangkong membuat para anggota dari keluarga Jin, kebanyakan dari mereka ketakutan dengan keluarga Fang. Dengan para anggota keluarga Jin itu yang tiba-tiba saja berpindah haluan dengan mereka yang bergabung bersama keluarga Fang. Bahkan termasuk tetua sekte ketiga dari keluarga Jin yang ternyata merupakan mata-mata dari keluarga Fang. Singkat cerita, pertarungan itu tetap berlanjut dengan pertarungan terakhir, yaitu pertarungan antara Cinan melawan Farulong, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita langsung saja masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Cinan yang sekarang sedang bersiap-siap untuk segera mengeluarkan martial spiritnya, yaitu dengan Cinan sekarang yang menarik nafas dalam-dalam. Tetapi Farulong yang melihat itu pun menghina Cinan dengan mengatakan, "Apa yang sedang kau lakukan? Kami semua sekarang sudah menunggumu sejak lama." Orang-orang juga yang melihat itu pun merasa bingung kepada Cinan, terutama para anggota keluarga Ji yang telah berkhianat kepada keluarga Ji mereka karena mereka semua telah mengetahui bahwasanya Cinan hanya memiliki martial spiritnya yang berada di kelas pertama, tidak akan mungkin bisa untuk bersaing melawan Farulong yang berada di tingkatan ke-6. Mereka sangat yakin bahwasanya Cinan hanya akan membuat keluarga Jin mereka semakin merasa malu. Ayahnya Cinan juga merasa sedikit khawatir kepada Cinan karena ia juga tidak terlalu yakin kepada Cinan. Sedangkan Xiaojin ia sangat berharap kepada Cinan bahwasanya ia bisa membuat semua orang di sini telah menyesal karena telah meremehkan Cinan. Dan sekarang pun para keluarga Jin hanya bisa berharap kepada Cinan. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba saja Cinan mengeluarkan teriakan yang keras dan juga aura kekuatan spiritualnya yang sangat mendominasi. Membuat seluruh arena pertarungan itu diselimuti oleh kekuatannya Cinan. Mereka semua tertiup anginnya sangat keras dari kekuatan aura spiritualnya Cinan. Dan tidak lama kemudian pun Cinan akhirnya mengeluarkan kekuatan dari material spiritnya, yaitu prajurit Dewa Perang. Dan di sana mereka pun melihat bahwasanya Cinan ternyata telah memiliki kekuatan dari material spiritnya yang telah berada di tingkatan ke-6. Hal ini pun membuat keluarga Jin sangat kaget karena sepengetahuan mereka Cinan itu terakhir memiliki kekuatan material spirit tingkatan pertama. Tetapi kok bisa sekarang berada di tingkatan ke-6? Keluarga Jin yang melihat ini pun merasa sangat senang atas keajaiban yang telah ditunjukkan Cinan kepada mereka semua. Tetapi penetua ketiga yang merupakan pengkhianat dari keluarga Jin sangat tak menyangka jika Cinan memiliki kekuatan dari Martial Spirit tingkatan ke-6. Padahal terakhir kali ia melihat bahwasanya Cinan hanya memiliki tingkatan pertama saja. Farulong menganggap bahwasanya kekuatan dari Martial Spirit Cina sekarang merupakan sebuah kebohongan saja. Lalu Farulong pun dengan segera maju menyerang Cinan menggunakan kekuatannya untuk mengetes kemampuannya Cinan. Farulong mengeluarkan serangan pukulannya yang keras kepada Cinan, yang untungnya di saat itu Cinan telah bersiap untuk menahan pukulannya Farulong menggunakan pedangnya, membuat pukulan Farulong pun dapat dihentikan oleh Cinan.
Farulong juga menggunakan pergerakan kakinya untuk menyerang ke arah Chinan, yang untungnya serangan tersebut bisa dihentikan juga oleh Chinan menggunakan pedangnya kembali. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Farulong terbang ke atas udara dan ia pun mengeluarkan kekuatan dari material spiritnya menyerang ke arah Chinan. Chinan pun dengan segera mengeluarkan kekuatan dari martial spiritnya juga. Dengan martial spiritnya Chinan menghancurkan martial spiritnya Farulong, yaitu dengan prajurit dewa perang yang menggunakan pedangnya menghancurkan martial spirit milik Farulong. Setelah martial spiritnya Farulong dihancurkan oleh Chinan, tubuhnya Farulong pun sekarang mengalami luka dan ia sangat tidak percaya bahwasanya dirinya telah dikalahkan oleh Chinan. Sedangkan keluarga Qin yang melihat ini pun sangat kaget, termasuk ayahnya Chinan yang tak menyangka jika Chinan selama ini telah menyimpan kekuatan yang sangat besar. Sedangkan untuk kubu dari keluarga Fang, mereka semua sekarang hanya bisa terdiam melihat kekuatannya Chinan. Sedangkan kedua senior yang berasal dari sekte Sualing, mereka berdua pun sekarang sedang berbicara siapa orang yang akan mereka angkat menjadi murid selanjutnya dari sekte Sualing. Dengan senior Shou bertanya kepada senior Bahe apakah Chinan ataupun apakah Farulong. Bahe pun mengatakan dengan berat hati bahwasanya orang itu tentu saja adalah Chinan. Tetapi Farulong yang mendengar itu masih belum terima karena ia menganggap bahwasannya dirinya lebih layak daripada Chinan untuk menjadi anggota baru dari sekte Sualing. Chinan merasa kesal kepada Farulong yang sangat keras kepala. Ia pun kembali memamerkan kekuatannya dengan Chinan menunjukkan kekuatan dari material spiritnya yang ternyata telah menerobos ke tingkatan ke-8 hanya beberapa detik saja. Hal ini pun membuat senior Shou sangat kaget dan juga sekarang Farulong hanya bisa pasrah menerima kekalahannya. Semua orang yang melihat Chinan juga merasa sangat kaget karena ternyata selama ini kekuatan Chinan sangat besar tetapi dirinya telah menyembunyikannya. Lalu senior Shou pun bertanya kepada Chinan apa alasan Chinan menyembunyikan kekuatannya. Chinan pun menjawab bahwasanya ia hanya mencoba untuk tidak terlihat menonjol. Senior Shou menerima jawaban Chinan dan ia tidak akan memberikan hukuman kepada Chinan. Lalu senior Shou pun mengatakan kepada mereka semua bahwasanya Chinan sekarang telah dianggap lolos menjadi murid baru dari sekte Sualing mereka. Keluarga Qin yang mendengar itu pun merasa sangat senang karena ada salah satu anggota dari keluarga Qin mereka yang telah bergabung bersama sekte Sualing. Sedangkan keluarga Fang sekarang, mereka semua sekarang hanya bisa bersedih atas kekalahan ini. Lalu Chinan pun kembali bertanya kepada senior Beiha karena sekarang Chinan telah menjadi anggota dari murid sekte Sualing, apakah dirinya diperbolehkan untuk mengontrol hidup orang lain yang bukan murid dari sekte Sualing. Senior Baheng awalnya yang membenci Chinan, dirinya sekarang mau tidak mau harus berada di pihaknya Chinan. Dan juga senior Bahe menganggap bahwasannya Chinan ini merupakan seorang jenius yang mungkin bisa berguna bagi dirinya di masa depan nanti. Dan senior Bahe pun mengatakan bahwasannya ia akan membantu Chinan untuk menyelesaikan masalah yang ingin diselesaikan oleh Chinan. Lalu Chinan pun mulai bertanya kepada keluarga Fang apakah benar bahwasannya keluarga Fang telah memanfaatkan sekte Sualing untuk mendapat kekuasaan agar bisa menjatuhkan keluarga Qin. Chinan meminta kepada keluarga Fang untuk segera memberikan penjelasan hal tersebut. Ketua keluarga Fang menjawab jika hal tersebut memang benar dan ia menganggap jika kesalahan itu memang benar adanya dan waktu itu ia khilaf saja. Tetapi anggota keluarga Qin yang mendengar penjelasan dari ketua keluarga Fang tidak terima bagaimana bisa masalah sebesar itu dianggap sebagai sebuah khilafan karena keluarga Fang sendiri telah merebut banyak harta dari keluarga lainnya seperti tambang kristal dan juga warisan toko dari berbagai keluarga. Bagaimana masalah sebesar itu dianggap sebagai sebuah khilafan saja. Sekarang pun semua orang memojokkan keluarga Fang karena mereka juga mengakui bahwasannya keluarga Fang memang sangat kejam.
Ketua keluarga Fang pun dengan segera meminta maaf kepada mereka dan ia akan segera mengembalikan semua harta yang telah mereka ambil dari berbagai keluarga lainnya, serta akan memberikan kompensasi sebagai bentuk rasa penyesalan dari keluarga Fang yang telah merugikan keluarga lainnya. Selama keluarga Fang diampuni, maka dirinya akan mau menuruti semua persyaratan mereka semua. Mendengar hal itu pun membuat ketua keluarga Qin alias ayahnya Qinan yang bernama Qin Tian pun merasa tertarik dengan perkataan dari ketua Fang. Ketua Fang pun sangat kaget melihat kondisi dari Qin Tian sekarang yang ternyata masih baik-baik saja, padahal sebelumnya mata-mata mereka telah memberikan racun kepada ketua Qin Tian dan juga para tetua lainnya. Tetapi tak disangka mereka semua ternyata masih selamat. Ketua Qin Tian menjawab bahwasanya ia telah mengetahui adanya pengkhianat dari keluarga Qin mereka, yang dimana informasi itu sebelumnya telah diberitahu oleh Qinan, dan karena informasi itu pun mereka semua bisa bersiap-siap untuk berhadapan dengan keluarga Fang dan juga pengkhianat itu. Lalu para keluarga Qin dan juga semua orang yang berada di sana pun setuju untuk memberikan hukuman kepada keluarga Fang, yaitu dengan mengusir keluarga Fang dari kota Lisui. Ketua keluarga Fang pun mau tidak mau bersumpah kepada mereka semua bahwasanya ia akan menuruti semua permintaan dari keluarga Qin dan juga keluarga lainnya, yaitu ia akan mengembalikan semua harta yang telah mereka ambil dan juga akan pergi meninggalkan kota Lishui. Singkat cerita, pada malam harinya keluarga Qin pun merayakan pesta atas kemenangan pertarungan mereka melawan keluarga Fang, dan juga di lain sisi adanya para bapak-bapak yang sedang menggosipi tentang pertarungan antara keluarga Fang dan juga keluarga Qin sebelumnya, yang dimana hasil dari pertarungan itu membuat mereka semua sangat puas karena keluarga Fang yang akan diusir dari kota Linshu mereka. Apalagi keluarga Fang memang benar telah lama membuat keributan di kota Lishui mereka. Berpindah di tempat dari keluarga Qin sekarang, keluarga Qin sekarang tampak begitu puas dengan hasil yang telah diberikan oleh Qinan kepada keluarga Qin mereka sampai bisa memenangkan kompetisi pada ujian masuk dari sekte Xuanling. Mereka juga telah menganggap Qinan sebagai seorang jenius baru dari keluarga Qin mereka. Qin Tianbei juga merasa sangat kagum kepada Qinan dan juga secara bersamaan ia merasa menyesal karena sebelumnya dirinya pernah meremehkan Qinan, dan untungnya sekarang permasalahan internal dari keluarga Qin sekarang telah usai. Perselisihan antara Qinan dan juga Cangkong di antara mereka berdua tampaknya juga telah menghilang. Bahkan Cangkong berharap kepada Qinan dapat menjadi anggota murid yang baik dari sekte Xuanling. Tapi di saat itu tiba-tiba saja adanya senior Xiao yang berasal dari sekte Xuanling datang ke tempat mereka untuk bertanya kepada Qinan mengenai kekuatan martial spirit yang dimiliki oleh Qinan. Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua First Battle Spirit episode ke-12 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! Ah!